Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, lebih semangat. Allahu Akbar. Yes. Apakah teman kalian hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, kalau teman kalian hari ini masuk semua berarti sehat semua. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang pagi ini berangkat paling awal? Saya, Bu. Nah, Vivi, yang berangkat paling awal silakan memimpin doa. Silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berikan aku pengertian. Amin. Doa selesai. Setelah membaca doa, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama, salah satu lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. gitu ya. Anak-anak, hari ini pada pagi ini kita akan belajar tentang bab 8, yaitu menyusun pantun. Ya, menyusun pantun. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kalimat saran dan kalimat tanggapan. Apakah kalian pernah membaca pantun? Pernah ya? Kalian tahu apa ciri-ciri pantun? Setiap bait terdiri dari 4 baris bersaja ABAB atau AAAA. Oke, lanjut. Ada yang tahu? Saya. Oke. Setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata dan 8 sampai 12 suku kata. Oke, ada tahu lagi? Saya. Oke. Baris pertama dan baris kedua adalah sambilan. Baris ketiga dan keempat merupakan isi-isian. Oke, tahu semua ya? Oke. Sebelum saya menyampaikan tujuan pembelajaran materi 8, yaitu menyusun pantun, mari kita melakukan ice breaking, tepuk semangat, dan ding ding ding, dung dung dung. Bisa? Bisa. Mulai, tepuk semangat. Ulangi tanpa saya, tepuk semangat. Oke, supaya kalian tambah semangat ya. Lanjut, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari bab 8, yaitu materi menyusun pantun. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui dan mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Jadi kalian harus tahu, harus mengenal bagaimana ciri-ciri pantun. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis pantun. Yang ketiga yaitu dapat membuat pantun sederhana dan menarik. Yang terakhir yaitu siswa dapat membaca pantun dengan intonasi yang sesuai. Nah,
Nah, apa itu pantun? Pantun adalah salah satu bentuk karya sastra atau puisi lama yang asli dari Indonesia. Pantun berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu tuntun, yaitu berarti mengatur atau menyusun. Selain susunan kata-kata, pantun juga mempunyai isi pesan yang terkandung di dalamnya atau makna yang penting. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayang seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat. Ciri-ciri pantun. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Bersajak AB, AB atau AA. Jadi baris pertama A, baris kedua B, ketiga A, keempat B. Bisa juga A. Ya. Setiap baris terdiri dari bisa 4 sampai 12 kata. Terus yang baris pertama yaitu baris pertama dan kedua adalah sampiran. Baris yang ketiga dan keempat disebut apa? Isi pesan. Saya jenis-jenis pantun. Ada pantun anak, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan pada masa kanak-kanak. Terus yang kedua pantun remaja, pantun yang berhubungan dengan kehidupan pada waktu masa muda, biasanya tentang perkenalan, hubungan asmara dan perasaan. Terus yang terakhir yaitu pantun orang tua,
tua yang berhubungan dengan orang tua, biasanya tentang adat, budaya, agama, dan nasihat. Jenis-jenis pantun ada berapa itu? Ada 4. Satu, apa itu? Pantun apa? Pantun jenaka, berisi tentang lelucon atau humor atau penghibur. Terus yang kedua pantun apa? Pantun nasihat. Pantun yang berisikan tentang nasihat bertujuan untuk mendidik dengan memberikan nasihat tentang budi pekerti. Yang ketiga pantun apa? Pantun teka-teki, berisi tentang teka-teki ya, yang diberikan kesempatan untuk mereka yang menerka atau menebak teka-teki dari pantun tersebut. Yang terakhir pantun apa? Pantun orang tua yang berisi tentang perumpamaan atau mengibaratkan tentang menyampaikan sesuatu hal atau nasihat. Nah, contoh pantun. Ketut Susilo bermain gitar. Oke. Gitar dipetik, musik mengalun. Jika ingin menjadi pintar, belajar dengan giat dan tekun. Nah, puisi tersebut adalah bersajak ABAB. Barisan pertama disebut tadi apa? Sambilan. Yang kedua, yang ketiga dan keempat disebut isi pesan. Isi pesan. Setelah saya membaca pantun tersebut, berdasarkan isinya, pantun yang saya baca tadi termasuk pantun apa? Apakah jenaka, apakah nasihat, apakah teka-teki, atau hiasan? Nasihat. Oke, bentar. Ada yang bisa ini kasih saya pantun? Saya. Oke, Salwa apa? Ikan hiu makan tomat. Cakep. Irma Ayu gak ada obat. Cakep. Terima kasih. Ada lagi yang kasih saya pantun? Iya. Oke, Bebe. Beli gula di warung Nisa. Cakep. Melihat mobil berwarna merah. Cakep. Guruku yang tamatan dari jasa. Cakep. Tetap semangat meski dibayar murah. Cakep. Oke, terima kasih. Selanjutnya anak-anak, materi sekarang yaitu kita bekerja kelompok. Saya akan membagikan LKPD nanti sekalian kalian setelah mengerjakan LKPD nanti kalian akan mempresentasikan satu-satu maju ke depan setiap kelompoknya. Sekarang saya akan bagikan LKPD yaitu menyusun pantun. Silakan bagi kelompoknya, yang kelompok masing-masing. Oke, ini kelompok 1, silakan berbicara. Ini. Silakan dikerjakan.
Sudah ya? Sudah. Nah, setelah kalian menyelesaikan tugas kelompok kalian, sebelum presentasi ke depan setiap kelompok, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ayo, tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Baik, oke. Lanjut, sekarang mempresentasikan hasil LKPD kalian masing-masing. Silakan kelompok 1. Elang terbang di awan. Cakep. Sampai langit. Cakep. Rasa guru tak tergantikan. Cakep. Diberi penuh semangat. Cakep. Menurut kalian, kelompok 1 tadi sudah benar? Sudah. Apakah sudah bersaja ABAB? Sudah. Sampiran dan isi pesannya sudah benar? Benar ya. Oke, lanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan. Burung elang terbang di awan. Cakep. Menatap luas samudra langit. Cakep. Ibu diberi penuh semangat. Cakep. Rasa guru tak tergantikan. Cakep. Menurut kalian, hasil presentasi kelompok 2 bagaimana? Ada yang salah? Ada? Ada. Apa yang salah? Apa yang salah? Seharusnya pertama jasa tak tergantikan. Dia kurang urut ya. Dia tidak bersaja AB ya. Jadi sampirannya dia kurang tepat. Nanti diperbaiki ya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Tarik kaki bersinar terang. Cakep. Angin sepoi membawa sejuk. Cakep. Indah alam jangan dibuang. Cakep. Kita jaga dan peluk. Cakep. Terima kasih. Tepuk tangan. Kira-kira yang kelompok 3 benar? Benar? Benar ya. Sekarang setelah kalian mempresentasikan hasil LKPD kerja kelompok kalian masing-masing, saya ingin tahu kalian membuat puisi secara mandiri. Mungkin ada puisi yang untuk saya, mungkin ada? Saya Bu. Ya, oke. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Lima ayu nggak ada obat. Cakep. Terima kasih. Ada lagi? Saya Bu. Oke, lanjut. Itulah suara desa. Cakep. Melihat mobil berwarna merah. Cakep. Buku yang tanpa tanda jasa. Cakep. Tetap semangat meski dibayar murah. Cakep. Ya. LKPD-nya mana? Nah, karena ini kelompok 2 dia kurang tepat, maka yang benar kelompok 1 dan 3. Bu Guru kasih hadiah. Nanti dibagi dengan kelompok 1 dengan kelompok 3 ini. Tepuk tangan. Nah, tugas selanjutnya yaitu sekarang tugas evaluasi secara mandiri. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jangan lupa dikasih nama ya. Nama.
absen ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa kasih nama, baca baik-baik, dikerjakan dengan benar. Sudah selesai semua? Sudah? Sudah ya? Ya, mari kumpul. Semua, nanti ibu koreksi siapa yang benar semua. Setelah saya periksa hasil evaluasi dari tugas kalian yang kalian kerjakan tadi, yang mendapat 100 itu ada 2 anak, yaitu Aini dengan Bayu. Tepuk tangan untuk Aini ya. Nanti yang belum mendapatkan 100, tapi jangan patah semangat, tetap belajar yang rajin dan lebih teliti lagi, ya. Bagian mana dari materi menyusun pantun ini yang menurut kalian paling sulit? Menentukan isi pesan dari pantun. Menentukan isi pesan dari pantun. Isi pantun itu dia ada di barisan mana? Isi pesan 3 dan 4. Itu ya, ya. Ingat-ingat, isi pesan itu ada di barisan 3 dan 4. Atau ada di kalimat yang ketiga dan keempat. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti dan menerima materi hari ini? Senang? Senang ya? Semangat? Semangat ya. Apa manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari atau menyusun pantun? Ya. Kita bisa bersama menyesuaikan dari pikiran dari pantun juga bisa. Oke, jadi nasihat itu tidak hanya dari orang ceramah saja, tapi dari pantun pun juga ada nasihatnya. Terus ada lagi? Ada lagi? Manfaat dari pantun tadi apa? Manfaatnya apa? Membuat pantun itu seru. Ya kan tidak? Seru kan tidak? Iya ya. Jadi alhamdulillah pertemuan hari ini, materi kita hari ini alhamdulillah sudah selesai. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bertemu kembali belajar tentang awalan pe dan an. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Bu Guru ingin kalian menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu, karena itu bersaja AB. Siap? Siap ya, ayo 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu kodong telo. Suwe ora ketemu, ketemu bisa.
hari ini kita sudah selesaikan sama-sama. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi